Kemudian al-qismu tsalits al-alamatul kubra. Kategori jenis tanda-tanda hari kiamat yang ketiga adalah tanda-tanda kiamat kubra. Wa hiya allati ta'qubuha as-sa'atu idza dhaharat. Yaitu tanda-tanda hari kiamat yang nanti akan diiringi setelahnya oleh hari kiamat, terjadinya hari kiamat itu. Kalau tanda-tanda ini sudah terjadi, maka ini pertanda sebentar lagi hari kiamat itu akan terjadi. Wahia asyru alamatin. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan jumlahnya ada 10 tanda. Ada 10. Sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim, dan 10 tanda hari kiamat ini tidak ada satupun yang sudah terjadi. Dia belum terjadi. Kalau seandainya salah satunya terjadi di zaman kita, maka dalam riwayat yang lain disebutkan dia terjadi beriringan begitu cepat. Yang 10 ini. Ya, setelah satu tanda terjadi, ini pertanda bahwasanya dalam waktu dekat tanda berikutnya yang akan terjadi. Berarti kiamat yang sebenarnya itu akan terjadi sebentar lagi. Sebutkan dalam riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Hudzaifah bin Asid radhiyallahu ta'ala anhu, qala ittala'a an-nabiy alaihi salatu wasalam alaina wa nahnu natadzakar. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kami, menengok kami. Dalam syarah hadis ini, jadi para sahabat itu berkumpul di tempat yang dataran lebih rendah ya, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat yang lebih tinggi. Nabi menengok para sahabat yang sedang berkumpul membicarakan sesuatu. Ma tudzakirun? Apa yang sedang kalian perbincangkan, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Qalu nadhkurus sa'ah. Para sahabat menjawab, kami sedang memperbincangkan hari kiamat. Nah, ini majelasnya para sahabat. Para sahabat itu kalau lagi nongkrong mereka membicarakan hal-hal yang terkait dengan keimanan, perkara-perkara yang bisa menguatkan keimanan mereka. Mereka memperbincangkan hari kiamat. Qala innaha lan taquma hatta taraw qablaha 10 ayatin. Kemudian Nabi SAW bersabda, hari kiamat itu tidak akan terjadi sampai kalian melihat 10 tanda. Fadzakara ad-dukhana, ini yang pertama. Kemudian Nabi menyebutkan ad-dukhan, munculnya asap yang begitu hebat dari langit. Ya, disebutkan bahwasanya asap itu hanya menyebabkan zukam, ya, semacam pilek lah bagi orang-orang yang beriman. Namun bagi orang-orang kafir itu membinasakan mereka. Kemudian yang kedua, munculnya ad-dajjal. Munculnya Dajjal. Ini pembohong yang paling besar, dan dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan-kemampuan luar biasa sebagai fitnah, sebagai ujian untuk manusia di akhir zaman, untuk memilah mana yang benar-benar beriman dan mana yang tidak. Dan Dajjal ini dia keturunan Adam, dia Bani Adam, dia manusia. Nanti akan kita bahas ciri-cirinya. Dia buta sebelah dan diberikan kemampuan-kemampuan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian. Kemudian yang ketiga, ad-dabbah, munculnya binatang-binatang aneh dari perut bumi. Dan binatang ini bisa bicara. Disebutkan bahwasanya binatang ini juga nantinya akan memberikan tanda, mengklasifikasikan manusia. Ya, diberikan tanda, yang kafir diberikan tanda kafir, yang mukmin diberikan tanda mukmin. Kemudian mereka, binatang-binatang ini bisa bicara. Mereka berbicara tentang manusia-manusia yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada ayat Al-Qur'an yang menyebutkan tentang dabbah ini. Insyaallah nanti akan kita sebutkan. Kemudian yang keempat, tulu'us syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat. Ini ketika terbit matahari dari arah barat, pintu taubat itu ditutup, percuma. Bahkan disebutkan bahwasanya manusia beriman setelah matahari terbit dari barat, mereka beriman, mereka mau masuk Islam, tapi sudah terlambat. Allah Subhanahu wa taala sudah menutup pintu taubat, tidak diterima. Kemudian yang keberapa ini? Yang kelima, nuzulu Isa ibni Maryam, turunnya Isa putra Maryam dari langit. Ya, diriwayatkan bahwasanya beliau akan turun di Damaskus ya. Dan beliau akan membunuh Dajjal ini. Dia yang satu-satunya yang ditakdirkan oleh Allah mampu mengalahkan dan membunuh Dajjal. Yang keenam, wa Ya'juj wa Ma'juj, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini sekarang sudah ada, sedang berkembang biak, beranak pinak. Jumlahnya sangat banyak sekali, bahkan mungkin lebih banyak daripada manusia yang ada saat ini. Wallahu a'lam letaknya di mana. Yang jelas mereka sedang terpenjara dengan tembok yang dibuat oleh siapa? Dzulqarnain, yang disebutkan dalam surat Al-Kahf. Mereka juga dari keturunan Adam. Disebutkan bahwasanya dia dari keturunan Yafith bin Nuh. Nabi Nuh alaihissalam punya beberapa anak, salah satunya Yafith. Ya'juj dan Ma'juj ini adalah dari keturunannya
Yafith. Dan ketika mereka keluar, mereka akan membantai makhluk-makhluk yang ada di muka bumi. Bahkan makhluk langit pun mereka panah. Mereka berusaha untuk membunuh makhluk yang di langit. Namun nantinya Allah Subhanahu wa taala dengan begitu mudahnya membunuh mereka dengan mengirimkan serangga kecil yang membunuh mereka. Gak ada yang bisa mengalahkan mereka nanti ketika mereka sudah keluar. Saking banyaknya jumlah mereka dan saking bengisnya mereka. Bahkan Nabi Isa alaihissalam yang dia mampu membunuh Dajjal, itu Allah perintahkan untuk membawa orang-orang beriman berlindung di gunung, berlindung di bukit. Ini Ya'juj dan Ma'juj, kata Allah, engkau tidak bisa menghadapinya, berlindung. Allah kemudian yang membinasakan mereka. Wa thalathatu khusufin, yang keberapa kemudian? Yang ketujuh, terjadinya 3 gempa yang menelan manusia ke dalam perut bumi. Khasfun itu adalah bencana yang menelan orang-orang ke dalam perut bumi, seperti yang menimpa siapa? Qarun. Itu khasfun, ya. Akan terjadi 3 khasf yang sangat besar, dan ini juga belum terjadi. Khasfun bil masyriq, salah satunya terjadi di belahan bumi bagian timur. Wa khasfun bil maghrib, satunya lagi terjadi di belahan bumi bagian barat. Wa khasfun bi jaziratil Arab, satunya lagi akan terjadi di jazirah Arab. Gempa yang menelan orang-orang yang tinggal di permukaan bumi, mereka ditelan bumi. Sallallahu alaihi wasallam. Mungkin wallahu taala alam, dulu tidak tergambar seperti apa wujud manusia diazab ditelan bumi, karena dulu para salaf mungkin belum pernah menyaksikan. Mereka hanya mendengar dan membacanya di dalam Al-Quran, bahwasanya kejadiannya sudah pernah terjadi menimpa siapa? Qarun. Tapi subhanallah, di zaman ini kita menyaksikan bahwasanya itu bukan suatu perkara yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, dan benar-benar terjadi. Pernah terjadi di tahun berapa itu? Di Palu, ya, gempa Palu, ya. Likuifaksi itu, subhanallah. Gak kebayang kita bisa, bumi ini, lapisan bumi ini seperti air, dia menelan semua yang ada di atasnya. Mungkin di mata atau dalam bayangan para sahabat belum bisa membayangkan, karena belum pernah melihat, hanya pernah mendengar dan membaca di dalam Al-Quran. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Buktinya hari ini kita menyaksikannya. Yang keberapa kemudian jemaah? Yang ke-8? Yang ke-8 atau yang ke-10 sekarang? Karena di sini disebutkan wa akhiru tayyib. Wa akhiru dhanika, jadi 3 gempa yang menelan itu berarti itu adalah yang ke-7, 8, 9. Yang ke-10 yang terakhir adalah wa akhiru dhanika narun takhruju minal yamani tatrudun nasa ila mahsyarihim. Kemudian tanda kiamat kubra yang terakhir adalah api yang keluar dari negeri Yaman, yang akan menggiring segenap manusia ke tempat mahsyar mereka, tempat berkumpul mereka. Baru setelah itu akan terjadi hari kiamat. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim.